Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti gampang dikat. Nanti dikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sorry, sebagai presiden dan wakil presiden. Buat Golkar, kayak 2-3 bulan lalu saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis gitu. Erlangga Ibrahim atau Erlangga Hartarto? Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya. Oh, silakan. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi. Pengurus-pengurus Partai Golkar kan sebetulnya minta petunjuk atau minta arahan dari Pak Jokowi. Dan jangan dilupakan bahwa calon terkuat pada waktu itu namanya Bambang Susatyo. Bukan Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto itu kalau maju sendiri nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kandidat yang lain. Nah, Erlangga Hartarto bisa jadi ketua umum karena lirikan matanya Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya oleh pengurus Partai Golkar, Pak siapa Pak? Jadilah Erlangga Hartarto. Jadi Erlangga Hartarto jadi ketua umum itu bukan karena kekuatan dia. Karena? Justru karena kelemahan dia. Iya, karena dia paling lemah di antara yang lain. Pak Erlangga kan sudah mengatakan, kalau Pak Jokowi sudah resmi masuk ke Golkar, maka ada beberapa posisi terhormat. Ya, posisi terhormat misalkan ketua umum, posisi terhormat adalah ketua Dewan Pembina, dan di samping itu masih ada lagi ketua Dewan Penasehat, ada lagi ketua Dewan Kehormatan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang lebih operasional itu adalah ketua umum dan ketua Dewan Pembina. Ya, ini nanti gitu loh. Jadi tinggalkan nanti aturan-aturan. Dan saya punya pikiran bahwa ujung-ujungnya nanti kan ada power sharing semua ini. Pak Erlangga bagaimana? Ya misalkan Pak Bahlil bagaimana? Pak Bambang bagaimana? Lain-lain bagaimana? Lalu Pak Jokowi nanti ada di mana? Pak ARB bagaimana? Pak Akbar Tanjung bagaimana? Pak Luhut bagaimana? Ini kan semua bisa dibicarakan sebagai keluarga besar. Yang penting satu, komitmen bersama, kehadiran kita bersama di situ adalah dalam rangka untuk membesarkan Golkar. Sehingga ke depan betul-betul Golkar semakin mantap posisinya sebagai partai utama di Republik ini dan menjadi penentu arah pembangunan nasional ke depan menuju
2045. Terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Apa? Partai Golkar. Apakah menurut Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak itu, Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Nggak bisa. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada.